pergeseran terjadi, itu umum juga terjadi. Ya, itulah perubahan iklim. Ada yang bisa menjelaskan nggak ke saya kaitan antara perubahan iklim dengan pemanasan global? Ada nggak? Halo? Ada yang ingin bersuara? Halo Pak. Ya, silakan. Ini siapa nih? Baik, Adit Pak. Oke, silakan Adit. Kalau di perubahan iklim itu kayak anomali parameter cuacanya seperti suhu, habis itu apa lagi ya? Ya suhu aja sih yang paling menonjol di pengetahuan saya Pak. Terus habis itu kalau yang di pemanasan global itu ada keterkaitannya kayak emisi gas rumah kaca yang meningkat bisa meningkatkan suhu permukaan laut seperti itu dari apa ya? Di atmosfer itu ya. Di atmosfer kenapa di atmosfer? Di atmosfer itu emisi gas rumah kaca kan kayak tertahan gitu Pak, terus kayak terus dia bikin apa? Panas yang apa namanya ya? Panas yang lebih atau bagaimana? Ya panas yang gini Pak, panas yang lebih. Jadi itu dah yang nyebabin suhu permukaan lautnya meningkat kayak gitu Pak. Jadi intinya kalau menurut pemahaman saya itu keterkaitannya itu dampak dan penyebab sih Pak. Dampak dan penyebab. Ya, jadi penyebab parameter seperti suhu itu meningkat ya karena dari proses pemanasan global itu sendiri seperti itu Pak. Meningkat karena oke, terima kasih. Saya terima ya. Baik Pak, terima kasih Bapak. Uraian Anda. Oke, ada lagi yang lain yang mau memberikan tambahan? Ya Pak. Oke, silakan. Siapa nih? Rati Pak. Oke, silakan Rati. Sebentar dulu Rati ya. Vina. Halo Vina. Vina. Pak? Iya Pak. Ya. Nanti kalau 2 kali tulisnya 2 kali ya. Kayak Rati kan dulu 2 kali nih. Baik Pak. Oke, silakan Rati. Baik Pak. Kalau menurut saya hubungan pemanasan global sama perubahan iklim itu saya menangkapnya itu sederhana saja Pak. Ya. Perubahan iklim itu kan kalau dijelaskan secara simpel itu merupakan suatu perubahan pada iklim bumi yang rentang waktunya itu tidak singkat gitu Pak. Jadi bisa minimal 30 tahun. Nah, ketika terjadi suatu pemanasan global itu yang bisa disebabkan oleh emisi gas rumah kaca. Emisi karbon atau gas rumah kaca ke atmosfer itu kan bisa menyebabkan pemanasan global gitu kan Pak. Nah, kalau misalnya itu cuma terjadi dalam waktu singkat itu kan dia tidak terlalu berpengaruh pada adanya perubahan di iklim di bumi ini. Tapi ketika dia emisi ini terjadi selama bertahun-tahun dan misalnya itu lebih dari 30 tahun, nah itu kan bisa berdampak dan menyebabkan perubahan. Perubahannya itu bisa menyebabkan di perubahan iklimnya kayak gitu Pak. Misalnya itu tuh contohnya adanya pencairan es atau perubahan di sirkulasi atau kopling hubungan antara atmosfer dengan laut yang menyebabkan adanya perubahan musim hujan dan musim kemarau kayak gitu dan seperti La Nina, El Nino kayak gitu Pak. Itu kan dia menyebabkan perubahan iklim kayak gitu. Menurut saya sih Pak. Oke, terima kasih Rati. Oke. Ringkas ininya, padat ininya. Tapi kalau ada yang mau menambahkan silakan. Enggak Pak, saya nggak mau nambahkan, saya mau nanya. Oh gitu, terus gimana? Saya mau nanya kalau misalkan kayak tadi yang ditanya pilihan UAS dengan presentasi, kalau presentasi itu materinya apa? Ya bebas lah nanti. Bukan presentasi, tugas maksudnya. Bisa presentasi, bisa apapun dan nanti ini. Oh gitu, oke. Bebas. Yang jelas sih kalian yang nanti yang ini kan, yang ini. Tapi kalau UAS mungkin pilihan terakhir mungkin nanti. Karena agak sulit bagi saya untuk mengawasi kalian. Ya. Halo Kade. Oke Pak. Oke. Ya, terima kasih Rati ya ininya ya. Uraiannya. Ada lagi yang mau memberikan pendapat Pak? Saya izin berpendapat Pak. Silakan. Ini dengan Imran Pak. Oke, silakan Imran.
Kalau menurut saya sih, Pak, kaitannya pemanasan global dengan perubahan iklim itu, menurut saya terjadinya perubahan iklim itu merupakan salah satu dampak dari pemanasan global, Pak. Jadi pemanasan global itu terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama contohnya seperti karbon dioksida, Pak. Nah, dengan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca tersebut, akan semakin banyak panas yang ditahan di permukaan bumi, dan itu yang akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Kalau menurut saya seperti itu sih, Pak, kaitannya. Jadi panas global dulu, pemanasan global duluan atau perubahan iklim duluan? Terjadinya perubahan iklimnya karena dampak dari pemanasan global. Maksud saya adalah apakah itu perubahan iklim yang duluan terjadi? Pemanasan terlebih dahulu, Pak. Apanya terlebih dahulu? Terjadinya pemanasan global yang disebabkan karena tadi konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat, yang disebabkan oleh meningkatnya karbon dioksida, sehingga terjadinya perubahan iklim, Pak. Oke, berarti duluan pemanasan global ya daripada perubahan iklim ya? Iya, Pak. Oke, baik. Makasih Imran ya. Oke, sebenarnya itu sebenarnya yang saya tunggu tadi ininya adalah bahwa perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global gitu ini. Jadi gini, semua ada siklusnya. Dan semua siklus itu mencari keseimbangan. Ya, kalau tidak ada gas rumah 20-an, minus berapa gitu nih. Jadi suhu bumi itu minus. Kalau tidak ada gas rumah kaca. Seharusnya gas rumah kaca itu ada siklusnya. Di mana itu dilepaskan oleh yang alami, misalkan saja oleh dekomposisi, misalkan saja itu melepaskan gas metan gitu. Proses fotosintesis baik itu oleh tanaman maupun oleh si fitoplankton misalkan saja, itu dia menyerap CO2, menyerap karbon dan melepaskan karbon, di mana karbon yang diserap itu dia gunakan untuk proses pengembangbiakannya gitu, terus pembesaran diri dan lain sebagainya. Sisanya dilepaskan memang untuk diberikan ke bumi gitu ininya. Jadi seperti itu siklusnya. Tetapi ada juga yang memang ya udah. Jadi itu alamiah ya. Tapi kenyataannya gitu. Proses alami itu ditingkatkan oleh aktivitas. Jadi terjadilah peningkatan gas rumah kaca. Misalkan saja contoh ya. Minyak bumi, apapun yang berasal dari alam, batu bara dan lain sebagainya itu adalah bagaimana yang sebenarnya karbon yang sudah tersimpan ratusan tahun, berjutaan tahun, itu dibakar dan dikembalikan ke alam. Nah, peningkatan itu, contoh seperti tadi itu, walaupun itu kita butuhkan sebenarnya. Peningkatan itu ditambah dengan pengurangan yang namanya pengurangan dari si penyerap karbon. Penyerap karbon alamiah itu adalah proses fotosintesis, itu penyerapan karbon secara alamiah. Atau di sisi lain misalkan saja salah satu contoh lagi dari penyerap karbon, atau ada istilahnya gini. Ada penyerapan karbon, ada penyimpan karbon. Ya. Jadi dua hal itu berbeda. Penyimpan karbon adalah proses matinya si biomasa. Bisa itu misalkan dia ikan mati, dia secara alamiah itu dia akan ke dasar. Itu istilahnya penyimpanan karbon. Atau si vegetasi mati, dia menjadi fosil, terus itu menjadi si minyak bumi, menjadi si batu bara contohnya. Itu juga proses alamiah dalam proses penyimpanan karbon. Itu adalah siklus. Jadi ada disimpan, terus itu ada yang dilepaskan dan lain sebagainya. Saat sebuah karbon itu melalui CH4 mungkin, melalui CO2 mungkin, sebenarnya awan CO2 gitu, H2O gitu. Awan itu sebenarnya adalah salah satu dari si gas rumah kaca. Atau lupa saya, NO2 kalau nggak salah. Itu adalah bagian dari gas rumah kaca. Itu ditingkatkan di atmosfer. Nah, akibat dari peningkatan itu,
energi matahari yang masuk ke bumi itu sebenarnya akan keluar lagi, akan dipantulkan, akan keluar lagi ke di luar bumi, di luar angkasa. Akan tetapi karena adanya gas rumah kaca, sebagian yang keluar itu diperangkap oleh gas rumah kaca. Kenapa namanya? Kalian pernah lihat rumah kaca nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Atau di sini pernah nggak ngerasakan mobil panas saat kalian masuk di siang hari? Pernah, Pak. Oke, itu adalah rumah kaca. Jadi kalau mobil, kalau kalian masuk itu kalian jemur mobilnya, terus itu kalian masuk, kalian tutup semua jendelanya, terus kalian masuk. Kenapa dia lebih panas daripada di luar dibandingkan dalam mobil? Itu tadi akibat dari kaca-kaca mobil itu dia itu memantulkan kembali panas yang masuk ke dalam mobil. Dia bisa masuk tetapi nggak bisa keluar. Itulah gas rumah kaca. Itulah contoh sederhana dari gas rumah kaca. Nah, kalau kalian masuk ke dalam mobil yang panas itu, kalian akan berkeringat. Jadi istilahnya adalah ada perubahan fisiologi tubuh. Itu kalau manusia gitu. Kalau di alam itu ya fisiologi daripada klimat. Dia akan berubah. Makanya si iklim lah yang akhirnya akan berubah. Iklim akan mencari keseimbangannya sendiri. Ingat, bumi itu seimbang. Bumi itu seimbang. Kenapa ada musim panas, ada 4 musim di barat, juga ada 4 musim di utara, dan juga ada 4 musim di selatan. Karena itu adalah proses keseimbangan. Salah satu contoh simpel dari proses keseimbangan adalah angin monsun. Angin monsun adalah sebuah proses keseimbangan. Arus laut itu proses keseimbangan. Arus laut global, kalau kalian baca tentang wave belt ya, wave arus itu laut, belt, pokoknya arus sabuk arus laut, yang mana itu menciptakan ITF, salah satunya, atau Kuroshio mungkin kalian pernah dengar, itu adalah mencari proses keseimbangan. Kalian pernah nonton film ini nggak, apa ya namanya ya, Dede tentang perubahan iklim yang mana itu terjadi pendinginan di bagian utara Amerika, yang mana itu film itu apa namanya filmnya? Ini biasanya sering dulu di Trans TV saya nonton. Mohon maaf Bapak, suara Bapak Ya. terputus-putus. Suara saya masih putus-putus sekarang. Saat ini tidak Masih? Pak, tapi tadi Oke. putus-putus. Oke. Oh, The Day After Tomorrow. Pernah ngeliat? Pernah nonton nggak? Saya enggak, Pak. Oke, itu tentang siapa tuh pemerannya ya? Day After Tomorrow itu ada anak kecil dia terperangkap di perpustakaan. Coba kalian nonton itu sebenarnya mungkin bisa saja terjadi walaupun sangat kecil itu kemungkinan terjadinya. Jadi di Day After Tomorrow itu yaitu terjadi pendinginan sangat cepat bagian utara Amerika. Ya, dalam waktu beberapa hari dia terjadi pendinginannya, terus itu akhirnya sebagian besar orang di sana coba untuk menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Intinya adalah proses pendinginan yang sangat cepat. Kenapa pendinginan itu bisa terjadi sangat cepat gitu? Karena arus lautnya ketahan. Kenapa bisa arus lautnya ketahan gitu nih? Karena ada proses yang namanya itu
apa namanya? Istilahnya itu adalah pencairan es di daerah kutub utara. Saat terjadi pencairan es di kutub utara gitu akibat dari pemanasan global, maka air itu menyebabkan terjadinya penurunan salinitas. Akibat terjadinya penurunan salinitas, maka densitinya menjadi rendah. Saat densitinya rendah, maka arus yang harusnya itu sampai di bagian utara, itu tidak sampai utara. Padahal arus yang sampai ke utara itu sebenarnya adalah arus yang terjadi karena adanya pendinginan yang dari bagian utara. Karena arus ini adalah, kalau kalian lihat sabuk arus dunia itu, salah satu sabuknya itu jalurnya itu adalah di bagian timur, bagian barat Afrika dan bagian barat Eropa itu ada arus yang ke utara dan turun kembali lagi ke bagian selatan dari utara itu lewat Amerika bagian timurnya dan timurnya benua Amerika. Itulah juga arus global, di mana arus yang datang dari selatan ke utara itu adalah arus hangat. Dia membawa hangat sampai ke bagian utara. Terus itu arus yang dari utara ke selatan itu adalah arus dingin. Dia membawa dingin dari utara ke selatan. Nah, arus itu adalah arus keseimbangan. Di mana hangat itu, arus hangat itulah yang menyebabkan adanya proses hangat yang ada di bagian Eropa dan Amerika gitu ininya. Sedangkan bila arus dinginnya itu adalah arus yang bagian dari proses pendinginan bumi gitu ininya. Saat arus itu terputus, bukan terputus ya, tidak sampai bagian utara, maka akan terjadi pendinginan yang sangat cepat. Saat pendinginan itu terjadi, sudah bumi pun akan dingin. Penyebaran panas juga akan lebih tidak seimbang. Jadilah proses itu, kalau itu mungkin terjadi, memungkinkan, tetapi kemungkinan bahwa terjadi pendinginan sangat cepatnya itu mungkin masih kecil. Tapi pendinginan terjadi bagian utara benda bumi itu masih terjadi. Jadi itu adalah contoh bagaimana realitas dijadikan sebuah film. Walaupun namanya film itu pasti fiksi dia ini, tapi ada istilahnya science fiction. Jadi pemanasan global dulu diperangkap, setelah itu maka bumi akan mencari keseimbangan sendiri. Bumi mencari keseimbangan sendiri ini, jadilah hal-hal yang sekarang kalian lihat. Sekarang ada hujan yang intensitas sangat tinggi. Apa dia bisa? Wilayah Indonesia itu lebih tinggi daripada normalnya. Lautnya ya, lebih tinggi dari kondisi normalnya. Karena dia lebih tinggi dari kondisi normalnya, maka proses evapotranspirasi yang melakukan penguapan itu lebih tinggi, awan akhirnya tercipta lebih banyak, sehingga hujan pun terjadi lebih sering. Jadi seperti itu. Ada banyak, tidak hanya suhu laut yang dirubah, bisa juga arah angin dan lain sebagainya yang menyebabkan yang kalian lihat tahun ini adalah yang sangat keras dan di mana-mana terjadi banjir dan akibat dari dampak perubahan iklim. Situ kalau kalian perhatikan sekarang itu siklon tropis dan muka laut. Mana kalau terjadi peningkatan muka laut, cara antara atmosfer dengan bumi itu jadi lebih, walaupun ya bedanya cuma 1-2 cm mungkin, sekitar 5 cm mungkin, itu efeknya besar sekali. Itu saya pernah dulu dikasihkan ilustrasi apa itu laut itu menyebabkan makin seringnya terjadi. Itu kalau kalian main basket, itu ukuran ringnya kan, tingginya kan sama. Saya nggak tahu berapa, sekitar 2 meteran mungkin. Ada yang tahu kan ring basket berapa? Ada? Nggak ada. Oke, saya asumsikan 2 meter. Apa itu? Tinggi ring basket. Oh, saya nggak tahu, Pak. Oke, saya asumsikan aja 2 meter lah, mungkin, atau 2,5 meter mungkin, Pak. Kalau kalian lempar bola dari tanah gitu ke ring basket gitu ini, yang 2 meter itu mungkin potensi masuknya katakanlah 5/10 mungkin, dari 10 kali percobaan hanya 5 kali yang masuk. Tapi kalau kalian tinggikan tempat kalian berdiri gitu,
katakanlah tinggikan itu 10 cm atau mungkin 20 cm mungkin. Potensi untuk masuk bolanya dalam basket itu mungkin akan meningkat 7 banding 10. Sama seperti itu. Akibat dari peningkatan muka laut saat atmosfer tidak berubah, maka potensi terjadinya siklon tropis akan jadi lebih tinggi karena jaraknya semakin dekat. Ini sebenarnya cerita yang saya kompilasi dari berbagai ini. Waktu itu saya sempat nonton di National Geographic lah mungkin atau dan lain sebagainya. Yang mungkin sekarang jadi bisa ya saya coba ceritakan ke kalian gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo, ada yang mau bertanya? Halo, nggak ada? Izin bertanya Bapak, namun Silakan. mungkin pertanyaannya agak sedikit Ya, nggak apa, silakan ada pertanyaan. berbeda dari elevasi muka laut, Pak. Saya pernah ikut kuliah tamu, Pak. Waktu itu mungkin penjelasan terlalu rumit sehingga saya kurang menangkap mengenai dampak perubahan iklim terhadap elevasi muka laut yang bisa membahayakan kondisi keseimbangan bumi, Pak. Mungkin saya boleh minta penjelasannya, Sebentar. Pak, karena dipaparkan juga. Suara Anda putus-putus, saya kurang bisa dengar. Maksudnya Maaf, Pak. kadang hilang, kadang ada gitu. Oh iya, Pak. Izin jelaskan kembali, Pak. Jadi Ya, silakan. mengenai dampak apa? elevasi muka laut, Pak. Dampak dijelaskan oleh dosen. Dampak perubahan iklim terhadap elevasi muka laut. Perubahan iklim. Perubahan iklim ya. Perubahan Iya. iklim ya. Terhadap elevasi muka laut. Ya, beda soalnya kalau dampak global warming terhadap peningkatan muka laut. Jadi ini perubahan iklim ya. Iya, Pak, terhadap peningkatan muka laut. Oke. Iya. Karena dijelaskan pada saat itu ketika muka laut berubah secara signifikan akan mengganggu keseimbangan alam dan manusia harus bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Mungkin Bapak jelaskan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Jadi, pertama begini. Saya terus terang aja bagaimana dampak perubahan. Tidak tahu dampak dari perubahan iklim terhadap peningkatan muka laut. Tapi kalau dampak daripada global warming terhadap peningkatan muka laut ada. Karena seperti tadi itu, perubahan iklim adalah dampak daripada global warming atau pemanasan global ya. Halo, barusan siapa yang nanya? Lupa saya. Nanya. Stefani, Pak. Oke, Stefani. Jadi gitu ya, Stefani ya. Peningkatan muka laut itu disebabkan oleh si global warming, bukan oleh si perubahan iklim. Nah, peningkatan muka laut itu bisa menyebabkan perubahan iklim. Jadi bukan perubahan iklimnya yang menyebabkan si peningkatan muka laut. Global warming dulu, setelah global warming itu terjadi maka ada pencairan es. Pencairan es itu dampaknya ada dua, yaitu volume air makin tinggi di laut. Itu pertama. Terus yang kedua, air yang cair itu menurunkan salinitas dan menurunkan densitas air. Bila densitas air yang turun, maka air itu renggang. Semakin renggang dia, maka semakin besarlah dia. Sehingga terjadilah peningkatan perubahan daripada elevasi air. Jadi gitu ya ininya ya. Salinitas yang dipengaruhi, kalau salinitasnya semakin rendah, maka airnya semakin renggang. Dan di mana renggangan air ini juga dipengaruhi oleh suhu permukaan laut atau suhu laut. Semakin hangat airnya, maka renggangan air juga semakin besar. Ingat ya, air itu atom ya. Dia juga bisa merenggang juga. Jadi ada dua, itu H2O-nya itu bisa merenggang planningnya. Karena ada pengaruh dari densitas dan juga ada pengaruh dari suhu. Oke, itu pertama yang harus ini. Terus peningkatan muka laut itu banyak sekali dia efeknya. Contoh yang paling tadi yang saya jelaskan adalah dia pengaruhnya untuk climate. Climate itu dalam artian di sini adalah adanya siklon dan lain sebagainya. Kalau kalian perhatikan gitu, umumnya siklon itu terjadi di daerah pertemuan
di daerah pertumbuhan massa air atau massa udara gitu ininya, sehingga dia bisa membentuk sebuah siklon saat kondisi-kondisi itu mendukung untuk terjadinya siklon. Itu yang tadi kaitan dengan climate. Kaitan yang lain adalah tadi itu peningkatan muka laut. Peningkatan muka laut di sini yang dimaksud mungkin yang tadi disampaikan oleh si siapa tadi? Pak Sena. Itu adalah dampaknya itu terhadap manusia di sini adalah manusia-manusia yang tinggal di daerah pesisir. Naik air laut katakanlah 20 cm, maka daratan yang tingginya itu hanya 20 cm dari elevasi muka laut saat ini, itu akan hilang, akan menjadi laut. Itu kalau 20 cm. Tapi kan tadi itu tinggi muka laut akan berbeda-beda pada masing-masing tempat. Yaitu pengaruh salinitas dan suhu tadi ininya. Jadinya pulau-pulau kecil itu mungkin akan hilang. Tetapi tidak hanya itu saja. Tinggi muka laut dibarengi dengan penurunan muka tanah. Ya, ingat ya. Apa tadi? Sea level rise diiringi dengan apa istilahnya itu? Land subsidence atau penurunan muka tanah, itu malah juga menyebabkan terjadinya percepatan daripada masuknya air ke darat. Yang nanti akan pengaruh. Contoh kasus itu terjadi di Semarang. Sebenarnya kalau di Jawa itu ada di daerah, lupa saya daerah mana gitu ini ya. Itu juga terjadi penurunan muka tanah dan peningkatan muka laut. Nah ini sebenarnya bisa diteliti, bisa kalian cari tahu gitu. Kalau seandainya kalian bisa menggunakan namanya apa tadi? Dulu saya bilang itu PHI ya. Bukan PHI. CVI, Coastal Vulnerability Index. Coastal Vulnerability Index itu salah satu pendekatan bagaimana kerentanan di pesisir terhadap peningkatan muka laut. Ataupun kerentanan pesisir terhadap peningkatan muka laut dan penurunan muka tanah. Itu dua yang harus dilihat kalau seandainya kalau kalian masukin data land subsidence juga ini. Jadi pengaruh aja. Jadi kalau seandainya kemarin itu ada model, ada kalian lihat gambar itu Jakarta akan tenggelam, mungkin bukan tenggelam sih dalam arti sebagian wilayahnya dan pesisirnya akan mengalami perendaman di tahun 2050 dan lain sebagainya itu karena asumsinya adalah peningkatan muka lautnya adalah linear. Dan juga ada asumsi bahwa terjadi penurunan muka tanah. Dua hal itu menyebabkan elevasi yang dulu tingginya itu katakanlah di 1 meter itu bisa sudah nggak ada di daerah-daerah yang berada pada elevasi begitu. Jadi akhirnya dampaknya ke manusia jadinya. Tempat tinggal manusia hilang gitu ini ya. Terus tempat berusaha juga hilang. Terus itu wilayah situ akhirnya jadi laut, daratan semakin mengecil gitu ini dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami nggak atau masih mau ditanyakan lagi? Sudah nangkep Pak. Berarti ada kaitannya dengan perubahan konstruksi pantai ya Pak? Jadi gini, konstruksi pantai itu untuk meminimalisir dampak. Seperti breakwater Seperti gitu bagaimana? ya Pak? Iya, breakwater itu meminimalisir. Iya. Dia Berarti itu tidak. berarti salah satu bentuk mitigasinya dengan Iya, salah satu pantai. bentuknya seperti itu. Iya. Nah, Ya Pak. itu hanya meminimalisir saja dia ini. Jadi bukan untuk ini. Jadi potensi tetap ada, walaupun sudah diminimalisir. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah Pak. Terima kasih Oke. banyak. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya izin bertanya boleh Pak? Ya boleh. Mungkin ini juga agak melenceng dari materinya, tapi masih berhubungan sih. Jadi kemarin itu lagi ramai isu kripto sama NFT. Isu apa? Itu kayak kripto Pak, kripto. Kripto itu apa? Uang. Oke, uang kripto. Ya, ya uang kripto sama NFT itu kayak apa ya bilangnya, kayak digitalisasi suatu karya seni sama digitalisasi uang itu kan Pak. Nah itu tuh katanya disinyalir dapat meningkatkan emisi karbon ke atmosfer kayak gitu dan bisa berdampak pada perubahan iklim. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut. Saya nggak tangkap. Gimana? Katanya perusahaan yang menggunakan NFT atau
kripto ini tuh bisa meningkatkan emisi karbon gitu, Pak. Itu benar atau tidak, Pak? Saya masih agak abu-abu sama infonya. NFI. NFI, uang kripto kan tidak ada bentuk fisiknya kan? Iya, Pak. Jadi dia katanya itu karena itu tuh dia nggak ada bentuk fisiknya itu kan jadi dia digital gitu, Pak. Itu membutuhkan kayak mesin atau komputer gitu buat menjalankan siklusnya itu. Nah, komputernya ini kan ada banyak, itu tuh dia perlu listrik yang banyak gitu. Jadi di Iya, satu benar. gedung listriknya banyak. Karena penggunaan listrik yang banyak ini katanya bisa meningkatkan emisi karbon. Itu Iya, katanya benar. sih. Saya Iya, masih belum ngerti. kalau mau ditarik-tarik begitu bisa-bisa aja. Ya. Kalau mau ditarik-tarik seperti itu, ya. Tapi itu kan orang yang melakukan penambangan kan. Ada namanya penambangan uang kripto kan. Kalau sebenarnya tidak ditambang kan tidak ada proses seperti itu kan. Jadi kalau orang yang melakukan proses penambangan, jadi ada tuh script istilahnya. Kalau dalam itu, memang dulu yang buat uang kripto tuh ada dibuat kayak semacam dia bisa ditambang gitu ininya. Dalam jumlah-jumlah tertentu itu dia bisa ditambang. Jadi sama kayak kita menambang emas dan lain sebagainya. Hanya saja sekarang cara tambangnya adalah kita melakukan menggunakan komputer dan lain sebagainya lah gitu. Ya dapatlah sekian kripto, sekian jumlahnya gitu untuk mendapatkan uang kripto itu gitu ini. Tapi itu bagi melakukan penambangan. Orang yang tidak melakukan penambangan tidak melakukan hal seperti itu gitu ini. Memang benar. Tadi itu orang yang melakukan penambangan uang kripto. Itu dia butuh komputer yang besar gitu, dia butuh listrik yang banyak dan lain sebagainya. Ya, memang benar seperti itu. Terus itu dia butuh saluran internet yang cepat, ya perlu hidup 24 jam komputernya, malah bisa 1 bulan tidak mati-mati gitu. Itu salah satu cara untuk menambang. Ini ya, menambang yang awalnya kita menggunakan traktor dan sebagainya, sekarang kita menggunakan komputer yang khusus dan lain sebagainya. Sebenarnya apa istilahnya ya? Boleh saja kita berpikir seperti itu, tapi kita juga harus melihat juga kondisi-kondisi kalau kita nambang di tempat lain, misalnya kita nambang emas dan lain sebagainya, mungkin itu akan lebih berdampak daripada menambang uang kripto. Walaupun saya juga tidak terlalu paham dengan penambangan uang kripto itu ya. Tapi kalau kita punya, itu tidak perlu kita tambang. Itu cukup disimpan di hard disk, simpan di flash disk uangnya. Jadi tidak perlu kita tambang. Kalau udah ada uangnya, yang karena selama ini orang menggunakan listrik yang besar adalah orang melakukan proses penambangan uang kripto. Jadi seperti itu. Bisa dipahami nggak? Kalau misalnya bisnis seperti ini tuh terus berlangsung gitu selama bertahun-tahun gitu, Pak, apa kira-kira tuh bisa dampaknya lebih besar lagi untuk ya, Pak? Mungkin kalau seandainya banyak orang melakukan proses penambangan. Tapi kembali lagi, ini adalah penambangan. Ditambang. Ya. Sama kayak kita menambang emas, sama kita menambang batu bara, sama kita menambang nikel dan lain sebagainya. Kalau terus-terus kita menambang batu bara, terus kita menambang nikel gitu, sama juga akan merusak lingkungan kan. Jadi berpikirnya adalah kita bandingkan antara yang sama-sama tambang, bahasanya adalah tambang. Memang benar ya. Tapi kalau dia sumber listriknya misalnya dari tenaga surya, misalnya dia pakai baterai dan lain sebagainya, ya mungkin tidak. Maksudnya dia tidak menggunakan. Jadi kalau kita ngomongin listrik, karena itu source-nya apa? Kalau dia listrik kembali misalnya dari tenaga matahari berarti disimpan di baterai. Baterai itu adalah penambangan lagi untuk dapatin dari baterai dan lain sebagainya. Ya, apapun kegiatan manusia itu sebenarnya sebagian besar itu merusak lingkungan. Sebagian besar. Contoh kita gunakan HP gini, kita gunakan headset dan lain sebagainya lah gitu. Limbah elektronik itu menjadi masalah saat ini. Karena proses pengolahannya sangat sulit. Ini kita pakai HP. Makanya jangan sering-sering ganti HP. Kalau kita mau limbah elektronik, salah satu masalah paling besar sekarang. Tidak ada negara yang mau menerima sampah elektronik. Tidak ada.
Ya, itu yang pertama mungkin anunya. Kalau misalnya limbah mobil dan lain sebagainya itu bisa didaur ulang gitu. Limbah elektronik susah sekali daur ulang. Ya, ada logam-logam beratnya soal sama dengan juga baterai itu masalah. Saat ini adalah masalah. Ya masalahnya buat lingkungan sih, bukan buat perubahan iklim dia ini. Tapi dia mungkin akan, saya nggak tahu apakah dia akan gas metan, saya nggak tahu. Tapi itu masalah, salah satu masalah. Jadi kalau kita ngomongin apapun lain dilakukan ya, masalah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita minimalisir. Kita tidak bisa menghindari, tapi bagaimana minimalisir. Toh ada orang yang apa namanya, yang melakukan vegan, ya, makan daging ini, vegan, apa namanya? Lupa saya. Vegan, makanya itu tidak makan daging karena alasannya perubahan iklim. Ada. Kalau dirunut-runut itu yang katanya itu dari peternakan itu sangat besar potensi perubahan iklimnya. Kalau kita lihat memang ada gas metan di sana, ada dan sebagainya. Tapi seharusnya dibuat seimbang proses. Bahwa di sana juga gitu. Kalau kita misal contohnya gini. Kalian pernah dengar nggak minyak kelapa sawit kita di apa istilahnya nih? Mau di stop sama Eropa? Pernah dengar nggak? Halo? Yang tidak menerima hasil deforestasi itu bukan, Pak? Iya, yang tidak menerima hasil deforestasi. Pernah dengar? Oke, kalau saya asumsikan pernah dengar. Jadi, minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia itu adalah dua negara yang paling besar produksi kelapa sawitnya. Minyak kelapa sawitnya. Itu tidak ingin digunakan oleh Eropa karena katanya hasil dari deforestasi. Yang mereka mau terima adalah minyak dari bunga matahari. Karena minyak matahari itu bukan dari hasil deforestasi. Oke, kalau itu saya sepakat. Tetapi yang jadi masalah adalah minyak matahari untuk mendapatkan hasil yang sama dengan minyak sawit itu butuh tanah yang lebih luas daripada sawit. Mendapatkan jumlah yang sama. Jadi secara efektivitas gitu ininya, minyak bunga matahari itu sangat-sangat rendah dibandingkan kelapa sawit. Jadi semuanya itu hanya apa istilahnya ya? Terkadang gitu, banyak orang yang bilang juga ya, perubahan iklim itu hanya sebuah isu yang didengarkan dan lain sebagainya. Tapi ya kita sekarang udah merasakan lah. Gitu. Tapi bukan masalah itunya. Jadi terkadang gitu, apapun yang kalian baca itu adalah sebuah kebijakan yang memang ya untung buat tempat tertentu dan rugi untuk buat tempat tertentu gitu ini. Sampai saat ini gitu misalnya di IPCC itu belum disepakati bahwa memang yang bisa menjaga hutan akan dapat dana sekian. Kalau hanya menjaga hutan terus tidak bisa ngapa-ngapain, terus dari mana sumber masukan untuk negara itu? Terkadang juga harus melihat seperti itu. Contoh paling simpel gitu, mereka memproduksi misalnya negara maju itu memproduksi baterai, memproduksi mobil, memproduksi banyak hal dan sebagainya gitu. Kan butuhkan sumber daya itu. Saat mereka membutuhkan sumber daya seperti itu gitu ini, mereka bisa maju karena itu bisa dibeli oleh negara-negara lain kayak negara Indonesia lah, negara Malaysia lah dan lain sebagainya. Tapi kita dilarang maju karena gitu kita disuruh ngejaga hutan. Hanya ngejaga, tidak bisa mengapa-apakan hutan itu. Nah, yang ujung-ujungnya kita nggak akan pernah berkembang. Kita nggak akan pernah maju. Mereka akan bayar kita gitu ini karena sudah menjaga hutan. Jadi negara-negara maju akan membayar negara berkembang yang mau menjaga hutannya. Tapi mereka tidak bisa mengapa-apakan hutannya. Harus dijaga. Yang ujung-ujungnya kita nggak bisa maju karena kita tidak bisa menggunakan sumber daya alam yang kita miliki. Kalau kalian perhatikan,
Jepang itu bisa maju. Itu karena adanya sebuah pemusnahan. Dulu ada bom atom lah gitu ini. Walaupun ada banyak hal juga faktor lain yang menyebabkan mereka maju gitu. Ya faktor kondisi dan lain sebagainya. Tapi intinya banyak negara maju itu terjadi karena adanya pengusahaan. Jangan sampai Indonesia seperti itu sini. Tapi dalam artian gitu, untuk menjadi negara maju harus berusaha. Kita harus mulai dari yang apa namanya? Ya karena emang nggak ada gitu ini ya. Karena termotivasi gitu. Motivasi untuk dapatin hal-hal tertentu ya karena nggak ada barang. Indonesia tuh semuanya ada. Jadinya manja Indonesia. Kalian nancapin aja batang singkong tumbuh kok bisa kalian makan singkong. Kalian tancapin batang ubi jalar gitu ya. Tumbuh kan kalian bisa makan ubi jalar. Hanya ditancapin saja. Tidak perlu kalian apa-apakan. Di hutan gitu kalian akan banyak ketemu apalah buah dan lain sebagainya. Kalian tidak akan pernah kurangan kok tinggal di daerah tropis di Indonesia itu. Indonesia negara yang sangat bagus sekali. Hanya saja memang sumber daya manusia kita memang masih kurang. Masih belum lah. Masih belum. Dan lain sebagainya. Ya kalau kita ngomongin perubahan iklim, daerah sebenarnya tidak terlalu bertapa sih sebenarnya. Dibandingkan daerah-daerah subtropis gitu ini. Kalian bersyukur itu jarang ketemu yang namanya siklon tropis. Walaupun ada banjir dan lain sebagainya. Tapi tidak sebesar banjir orang-orang di negara-negara subtropis. Kalau seandainya ada bencana yang namanya angin topan atau angin siklon tropis gitu ini. Rumah itu bisa terangkat itu. Sama seperti puting beliung. Tapi puting beliung itu jumlahnya sedikit, kecil. Kalau angin itu besar sekali. Itu tidak terjadi di Indonesia. Kalian mungkin ketemu banjir yang sekian. Nah, di sana loh rumahnya bisa hilang gitu nih. Tapi apa satu lagi? Korban jiwa sedikit. Kenapa bisa korban jiwa sedikit? Karena mereka taat terhadap pemerintahnya. Mereka taat terhadap apa yang disuruh gitu ini. Kalau disuruh kayak kemarin waktu banjir di New York gitu nih. Hindarilah yang namanya jalur bawah tanah. Jalur kereta bawah tanah. Ya itu mereka hindari. Diam di rumah ya. Mereka diam di rumah. Jadi seperti itu. Jadi ketaatannya terhadap pemerintah juga jarang. Bencana sering terjadi. Kalau ngomongin bencana sering terjadi. Hampir terjadi. Kalian mungkin perhatikan mungkin waktu saya kapan itu ada siklon apa gitu yang lewatin Jepang itu banjirnya itu apa namanya airnya jernih. Biar banjirnya tidak lama gitu. Terjadi aja. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Halo. Mohon maaf Ada? Pak, saya izin bertanya. Silakan. Iya Pak, baik. Tadi kan sempat Bapak singgung bahwa bumi itu akan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Lalu tadi juga sempat dibahas mengenai sea level rise. Nah, saya masih bingung Pak antara sea level rise ini dengan perubahan iklim atau pemanasan global. Karena jika dilihat dari pengertian laut sebagai penyerap karbon, itu kan laut akan menyerap karbon apabila gas karbon di atmosfer itu lebih tinggi dari di dalam laut. Sebaliknya juga seperti itu. Jadi sebenarnya apakah kondisi sea level rise ini termasuk dari penyesuaian bumi terhadap perubahan iklim, Pak, apabila tidak melihat dari bidang manusianya? Maksudnya dari kerugiannya. Dari Terima kasih, Pak. penyebab manusia ya. Iya, Pak. Oke, baik. Pertama adalah laut memang penyerap karbon, tapi ada kondisi tertentu yang juga dia akan menyerap karbon. Laut juga bisa menjadi pelepas karbon. Jadi tidak hanya menyerap karbon. Makanya tadi ada interaksi laut sama atmosfer. Laut bisa menjadi penyerap karbon kalau dia itu suhunya pas
terus itu densitasnya pas, apalagi densitas, dan ada cara untuk masuk. Ya, cara untuk masuk itu ya gimana caranya karbon bisa masuk ke dalam air kalau nggak ada caranya masuk. Nah, cara masuknya itu adalah bubble, white cap. White cap itu adalah buih-buih, dan mana itu bisa didapat akibat oleh angin. Oke, itu satu. Gimana cara dia masuk? Dia akan masuk kalau seandainya jumlah karbon di air itu lebih sedikit dibandingkan di atmosfer. Maka dia kayak proses difusi ya lupa saya. Jadi dia akan masuk seperti itu saja gitu, melewati white cap, dia akan mentransfer ke laut. Kalau bagaimana jumlahnya bisa sedikit, itu dipengaruhi suhu laut. Bila suhu lautnya hangat, yang ada adalah umumnya yang terjadi adalah dia jumlah karbonnya akan lebih tinggi dia ini karena densitasnya besar. Semakin dia densitasnya semakin rapat densitasnya gitu, maka proses itu air akan jadi kental. Semakin kental air gitu, maka proses pelepasan atau penyerapan karbon akan lebih susah. Itu dipengaruhi salinitas air. Umumnya daerah tropis adalah pelepas karbon, bukan penyerap karbon. Yang menjadi penyerap karbon itulah daerah-daerah subtropis, di mana suhunya layak untuk bisa dia sebagai penyerap karbon. Makanya itu sebenarnya ada tadi dibilang adalah istilahnya itu sabuk arus global gitu ininya. Sabuk arus global itu selain dia menyebarkan suhu, dia juga menyebarkan karbon. Saat dia subtropis itu diserap, itu akan disebarkan seluruh dunia melalui sabuk global arus. Terus bagaimana kaitannya dengan sea level rise? Jadi sea level rise itu disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan mencairnya es, makalah terjadilah peningkatan volume air laut. Esnya bukan esnya 1-2 seperti kita minum kayak es teh gitu. Esnya satu benua gitu. Jadi es yang ada di satu benua itu dicairkan dan sebagian besar malah tidak menjadi es lagi. Kalau dia menjadi es lagi gitu, maka ada penarikan kembali gitu ini. Menjadi masalah adalah dia tidak menjadi es lagi. Makanya terjadilah peningkatan muka air laut. Sederhananya seperti itu. Ya, bisa dipahami nggak? Halo? 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 Halo, ada yang bisa dengar saya apa bagaimana? Halo? Bisa, Pak. Yang tadi yang nanya siapa? Vina, Pak. Oke, Horma. Vina. Bisa dipahami nggak? Maaf Pak, sinyalnya sedang putus-putus. Oke, baik kalau gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Ini sudah jam 10 lewat. Ada? Halo? Ini mata pelajaran perubahan iklim. Ini salah satu hal yang apa saya suka dengan perubahan iklim ini, karena dia itu kita bisa kemana-mana gitu ini. Kita bisa ngomongin mulai dari Antartika, dari pokoknya semuanya. Atlantik lah semuanya. Jadi after semua. Tanya Pak. Ya silakan. Merangkum dari semua yang tadi Bapak jelaskan mengenai dampak perubahan iklim akibat global warming ini, apakah memungkinkan terjadinya depopulasi manusia, Pak? Depopulasi itu apa? Karena sebentar, depopulasi itu apa? Depopulasi itu penurunan yang signifikan terhadap jumlah manusia, Pak. Ya, baik. Karena setiap daerah itu memiliki karakteristik dan memiliki kebutuhan untuk beradaptasi kan, Pak. Mungkin beberapa daerah itu sulit melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim itu tersendiri. Apakah mungkin Pak untuk terjadi depopulasi itu? Saya sih ngerasa manusia itu punya otak. Manusia itu selalu punya cara untuk menyambung hidupnya. Jadi menurut saya sih kecil ada hal seperti itu gitu. Mungkin akan terjadi kemiskinan dan lain sebagainya. Tapi penurunan populasi yang sangat cepat kayaknya kecil kemungkinan. Karena itu manusia selalu berpikir untuk bisa menyelamatkan hidupnya. Manusia punya akal,
punya hati, punya nurani, punya segalanya gitu, yang dimana itu berkah dari Tuhan gitu intinya, untuk bisa dia menyelamatkan hidupnya, untuk bisa dia membantu teman-teman sekitarnya, dan untuk bisa dia itu mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Mungkin adaptasinya mungkin akan cukup lama gitu, tetapi dia akan mencoba memitigasi dulu ya. Atau dia akan mencoba menghindari masalah itu gitu ini. Entah bagaimanapun caranya. Contohlah kita lah sekarang. Kita sekarang itu suhu hangat kita pakai AC gitu ini. Contoh kita ada di tidak boleh dikasih ketemu di kelas gitu. Kita dikasih kayak semacam kayak Webex lah sekarang gitu. Cara cepat sekali. Bayangkan saja kemarin COVID baru terjadi 2-3 bulan gitu. Kita sudah tahu cara untuk bisa melakukan istilahnya pertemuan lewat daring dan lewat apapun lah. Walaupun sebelumnya udah ada digunakan gitu. Tapi banyak hal yang dimana saat ada masalah kita akan mencari solusi. Menurut saya seperti itu. Ada lagi yang lain? Tapi mungkin ya kita akan sengsara mungkin. Awal-awalnya kita akan sengsara mungkin. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau bagaimana? Ada tanggapan tentang jawaban saya? Halo? Halo? Suara saya nggak kedengaran ya? Atau bagaimana? Terdengar, Pak. Oke, kalau gitu udah jam 10:06. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan terakhir kalau bisa. Mohon maaf Pak, Ya, silakan. saya tidak bertanya, tapi izin menyampaikan kalau Ya. misalnya setelah kelas ini kami pinjam room Bapak untuk melakukan sosialisasi Musma Himasila, apakah bisa Pak? Bisa. Mau pakai ini, silakan dipakai. Pak, terima Silakan kasih. dipakai. Baik. Ya, sama-sama. Berarti saya nanti tidak matiin ya, saya keluar saja ya berarti ya. Halo? Iya, boleh Pak. Oke. Ya udah kalau gitu. Kalau nggak ada lagi saya tutup ya kuliahnya ya. Ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya, terima kasih Pak. Keluar ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik.